Kalau dulu tahun 80-an masih ada shorthand, typing, filing gitu ya, itu masih yang utama. Dan teknologinya juga masih pakai hanya telepon juga telepon bukan yang mobile ya, fix telepon. Kemudian ada typewriter, ada diktafon. Itu zaman saya dulu jadi sekretaris tahun 80-an. Tapi sekarang tahun 2000 itu udah pakai email ya, ada meeting juga sudah bisa jarak jauh, sudah lebih mobile ya. Nah, jadi aktivitas sekretaris lebih banyak ke ya apa lebih mengatur travel, mengatur presentation atau membantu untuk presentation pimpinan gitu ya. Dan mengatur meeting itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau dulu pengetikan saja, pengarsipan saja gitu ya. Ya, jadi teknologinya udah komputer, elektronik, LAN dan WAN juga. Mungkin lebih banyak LAN sekarang ya, worldwide, lebih ke globalisasi. Kemudian kalau untuk yang berikutnya tahun 2020 ke depan itu tantangannya jauh lebih tinggi lagi. Jadi pekerjaan-pekerjaan sekretaris itu harus sudah diotomatisasi. Nah, kita sekarang disajikan data begitu banyak. Nah, ini tentu saja jadi tantangan untuk sekretaris bukan hanya mengumpulkan data, bukan hanya filing, tapi harus mampu menganalisis data dan membantu pimpinan untuk memberikan hasil analisis data tersebut ya. Kemudian juga tantangan pekerjaan sekretaris atau aktivitas itu kita mungkin lebih ke mempresentasikan diri untuk bisa berhubungan baik dengan customer, dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ya, jadi ada dua hal ke dalamnya, itu kita lebih harus memahami manajemen information system dan keluarnya kita harus bisa menjadi duta dari perusahaan dalam berkomunikasi dan melaksanakan fungsi PR ya. Tentu saja ditunjang teknologi mobile komputer, kemudian Internet of Things, kemudian kita bisa memanfaatkan big data dan juga menggunakan, kalau kita sebagai pengguna ya, pengguna artificial intelligence ya. Itu tantangan-tantangan kita di depan ya. Sekarang kita dengar tadi istilah digital secretary. Sebetulnya ada orang yang sudah menawarkan digital secretary bukan orang lagi, bukan jasa seperti kita, tetapi sudah aplikasi yang disebut digital secretary. Katanya sih jadi administrasi ini semuanya dilakukan secara virtual, kemudian juga ya dengan demikian sekretaris ini pembayarannya lebih murah dan lebih efektif, katanya lebih efisien ya. Oke. Nah, kita saingannya sekarang seorang sekretaris itu dengan aplikasi. Kalau kita hanya menekankan pada pekerjaan teknis sekretaris yang sifatnya administratif, karena itu semua bisa digantikan oleh aplikasi. Tetapi kalau human approach, kemudian kita sebagai PR officer yang mewakili perusahaan, negosiasi dengan pihak luar, itu akan lebih dibutuhkan ya. Jadi kalau yang sifatnya administratif itu kita bisa minta bantuan aplikasi atau komputer, tetapi yang sifatnya human approach itu jadi fungsi utama kita sebagai sekretaris. Kalau kita ingin tetap dibutuhkan sebagai sekretaris ya. Oke, jadi ada perubahan peran seorang sekretaris. Jadi untuk secretarial skill sekretaris itu bukan hanya pekerjaan-pekerjaan administratif, itu sudah harus diganti dengan office automation. Nah, penguasaan manajemen information system
dengan menggunakan teknologi digital, itulah yang harus kita kuasai. Kemudian kita harus juga lebih bisa mengolah data, menganalisis data untuk disajikan sebagai masukan kepada pimpinan, ya. Dan tentu saja peran kita yang utama sekarang lebih banyak di communication and public relation function, ya. Itu perubahannya. Jadi ada pengurangan di tugas-tugas administratif, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di digital age, terutama di Industrial Revolution 4, itu banyak sekali perubahan-perubahannya, ya, tantangannya untuk kita. Nah, jadi aktivitasnya sekarang untuk revolusi industri 4, kita itu fungsi sekretaris jadi strategic partner bagi pimpinan, bukan lagi hanya administratif expert, ya. Jadi perubahannya di situ. Kita harus bisa jadi strategic partner bagi pimpinan. Berikutnya fokusnya, kalau yang lalu itu ya kita fokus melayani satu pimpinan atau 2 pimpinan atau badan pimpinan gitu ya ke dalam. Sekarang enggak, fokus kita sudah lebih meluas ke seluruh stakeholder dari perusahaan. Jadi wawasan kita harus diperluas, ya. Kemudian kualitas kita, artinya attitude kita sekarang dibanding di revolusi industri 3 itu lebih ke administrasi, communication skill sama kompetens terutama di bidang administrasi, ya. Sekarang kita harus sudah mengubah mindset kita tadi. Jadi attitude kita harus kita ubah untuk pandangan masa depan. Tadi ya, jadi aktivitasnya sasarannya lebih ke strategic partner dari pimpinan kita. Nah, masalahnya sekarang tidak seluruh perusahaan sudah memasuki era ini. Jadi mungkin perusahaan Anda masih dalam masa transisi, ya. Terutama kalau pimpinan kitanya masih yang generasi jadul, generasi baby boomers. Nah, itu kita juga perlu beradaptasi dengan masa transisi ini, ya. Saya lanjutkan. Jadi tantangannya apa dengan perubahan peran sekretaris di era digital ini? Pertama, sekretaris harus bisa menjadi atau mampu menjadi digital savvy untuk menghadapi fenomena TC, micromanagement dan creative assistant. Jadi creative assistant, ya. Jadi kita itu harus tetap in dengan perubahan-perubahan teknologi. Mau nggak mau kita harus belajar terus perubahan-perubahan yang ada dan kita ikuti. Berikutnya memenuhi, kita juga sebagai sekretaris harus bisa memenuhi kecepatan dalam pemecahan masalah. Ya tadi kita harus buka wawasan, jadi kita tidak hanya berfokus pada kegiatan administratif saja, tetapi pada masalah yang lebih luas, ya. Pemecahan masalah dari unit kerja kita, dari manajemen pimpinan kita, dan sehingga kita bisa lebih memberikan bantuan solusi bagi pimpinan kita. Ya. Dan tentu saja tadi kita harus bisa menguasai teknologi informasi sebagai media kerja.